mendengar kalimat Allah dan bertumbuh imannya. Bertumbuh iman. Kita masuk ke lebih dalam ke jantung peristiwa yang melahirkan surat ini, Perang Badar. Ya. Di sini Allah membuka babak demi babak di sebuah pertempuran yang oleh sejarah dikatakan sebagai kemenangan gemilang. Oh, Badar ya. Badar. 313 lawan 1000 ya. Mungkin salah. 313 lawan 1000. oh terus 1000 wih banget ya 313 lawan 1000. 13 Antara segini. coba 1000 ini Bener ya gitu ya. Jomplang ya. Namun oleh Al-Quran justru diceritakan dengan sudut pandang yang menunjukkan bukan tentang kehebatan strategi manusia, melainkan tentang betapa kecilnya peran manusia di hadapan kehendak Allah. Ayat-ayat ini adalah ayat kisah tentang keberangkatan yang berat hati, tentang doa yang dikabulkan seketika, dan tentang sebuah kalimat yang akan terus bergema sepanjang zaman, bahwa yang melempar bukanlah manusia, melainkan Allah semata. Ini keberangkatan yang berat, kebenaran yang tak terelakkan. Allah membuka penggalan ini dengan mengenang kembali detik-detik sebelum pasukan muslim berangkat dari Madinah. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang beriman itu tidak menyukainya. Nggak suka ya. Rekliko kali Jawa mah gitu. Bener Jawa mah. Maaf gitu. Balikna puting. orang kecepatan mah kalau kita orang dari WA nelpon Ya. aduh Jadi jawabnya lambat gitu juga nggak dibaca lagi. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ayat namanya. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka membantahmu tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seolah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab-sebabnya. Konteks kedua ayat ini 5 dan 6 merujuk pada kegelisahan sebagian sahabat ketika Rasulullah SAW mengajak mereka keluar dari Madinah. Awalnya mereka berangkat bukan untuk berperang, melainkan untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Tapi rencana berubah. Kafilah itu berhasil lolos. Dan yang muncul di hadapan mereka justru pasukan besar Quraisy yang datang dari Mekah untuk mempertahankan kafilahnya. Sebagian sahabat merasa berat. Mereka tidak siap menghadapi pasukan bersenjata lengkap dengan bekal seadanya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kegelisahan ini bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan kekhawatiran manusiawi terhadap sesuatu yang tampak seperti jalan menuju kematian. Untuk bayangin menghadapi pasukan yang lengkap banyak gitu kan, kita mati. di depan dia udah kelihatan gitu kan wah lengkap gitu keren gitu. Betapa jujurnya Al-Quran menceritakan hal ini. Ia tidak menutupi bahwa bahkan generasi terbaik pun pernah merasa berat menerima perintah Allah ini. Masya Allah. Tapi lihatlah bagaimana Allah tetap membingkainya dengan kata bilhaq, dengan kebenaran. Artinya
seberat apapun perasaan kita menerima sebuah ketetapan, jika ia datang dari kebenaran, ia tetap harus dijalani. Bukankah begitu pula hidup kita? Betapa banyak perintah Allah yang terasa berat di awal, menahan amarah, meninggalkan yang haram, menunaikan kewajiban yang melelahkan, namun justru disitulah letak ujian keimanan yang sesungguhnya. Setelah menggambarkan keberatan hati sebagian sahabat, Allah mengungkapkan rahasia di balik peristiwa itu. Ini tentang dua golongan, satu kehendak yang lebih besar. Wa'iz ya'idukumullah ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghaira zatis sawkati takun lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatanlah yang untukmu. Padahal Allah menghendaki untuk menetapkan yang hak dengan kalimat-kalimatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Maka tadi kan niatnya kan mau menghadang kafilah yang dagang itu kan ya, tapi dia lolos. Nah, tapi ini dihadapinya kafilah yang lebih besar lagi. Hiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimu. Agar Allah menetapkan yang hak dan yang membatalkan yang batil, walaupun orang-orang yang berdosa itu tidak menyukainya. Di sinilah letak keindahan yang menyayat sekaligus menenangkan. Para sahabat menginginkan yang lebih ringan, kafilah dagang tanpa perlawanan berarti, ya kan? Ghairu zatis syauka, yang tak punya kekuatan senjata. Tapi Allah menghendaki sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar kemenangan taktis. Ia ingin yuhiqqal haqqa, gitu kan, menegakkan kebenaran itu sendiri secara telak dan tak terbantahkan melalui konfrontasi langsung dengan pasukan bersenjata Quraisy. Sebab kemenangan atas kafilah dagang yang lemah tidak akan pernah cukup untuk mematahkan kesombongan kaum musyrikin. Yang dibutuhkan adalah kemenangan yang membungkam, yang membuat kebenaran berdiri tegak di hadapan mata dunia. Jadi kalau tadi di kafilah yang pertama menang ya wajar. Nah, Ada berkali-kali soal lagi buat bela ya. Kamu ini pasukan lebih besar, lebih lengkap, menang. Dan mereka Di situ mungkinnya letak apa teh ayat iya. wa makaru Makaru. wa makir begitu ya. Masya Allah. Disinilah kita belajar sebuah pelajaran yang menampar sekaligus menyejukkan. Seringkali apa yang kita inginkan bukanlah yang terbaik bagi kita, dan apa yang Allah kehendaki meski terasa lebih berat justru membawa kebaikan yang jauh lebih besar dan lebih permanen. Laikah setelah ini kita masih memaksakan kehendak kita di atas kehendak Allah? Ya, Allah berkehendak yang lain kan gitu ya. Udah itu mah kecil, itu mah. Kalaupun lu menang lawan dia, wajar itu mah biasa. Tapi ini kan ketika lu kecil, pasukan lengkap, menang. Ya, Orangnya besar ya, orangnya besar gitu ya. Iya. Dalam kepungan rasa cemas menghadapi pasukan yang jauh lebih besar, para sahabat melakukan satu hal yang menjadi teladan abadi. Mereka berdoa, "Iz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin."
Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Itu dia 9-nya. Ini ketika doa dijawab dengan 1000 bala bantuan itu. Masya Allah. Wa ma ja'alahu Allahu illa busra wa liyatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Allah tidak menjadikannya melainkan sebagai berita gembira dan agar hatimu menjadi tentram. Karenanya kemenangan itu hanyalah dari si Allah. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kata tastaghisun, memohon pertolongan dengan sungguh-sungguh, bahkan mendekati keputusan, menggambarkan betapa genting posisi pasukan Muslim saat itu. Sejumlah riwayat diantaranya disebutkan dalam Sahih Muslim menceritakan bagaimana Rasulullah SAW berdoa dengan begitu khusyuk di malam menjelang Badar, sehingga selendangnya terjatuh dari bahu. Sementara Abu Bakar As-Siddiq menenangkan beliau dengan berkata bahwa Allah pasti akan menepati janjinya. Dan jawaban itu datang bukan dengan penundaan, melainkan seketika 1000 malaikat yang turun berturut-turut. Namun perhatikan penjelasan Allah sendiri di ayat berikutnya. Bantuan malaikat itu bukan semata-mata alat tempur, melainkan busro, kabar gembira, dan sarana agar hati menjadi tentram. Sebab pada akhirnya wa ma nasru illa min indillah. Kemenangan hanyalah dari sisi Allah, bukan dari jumlah malaikat, bukan dari banyaknya pasukan. Bantuan lahiriah hanyalah wasilah. Sumber kemenangan sejati tetaplah kehendak Allah semata. Salah satu ayat yang paling menyentuh dalam penggalan ini adalah gambaran tentang bagaimana Allah menenangkan pasukan Muslim melalui dua fenomena alam yang sederhana namun syarat makna. Kantuk yang menenangkan, hujan yang menyucikan. Iza id yughshi nuasa amanatan minhu wa yanzilu alaikum minas sama ma li tahhirakum bih wa yujhiba ankum rizqa syaitan wa yarbitu ala qulubikum. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengannya dan menghilangkan dari kamu gangguan setan, serta untuk menguatkan hatimu, memperteguh telapak kakimu. Orang kayak waktu ini korsat ya, hujan tuh jadi seger ya, walaupun menggigil. Tapi ketika nggak hujan-hujan, kayak si Sunodo, itu wow luar biasa. Orang utah nangkap si Sunodo, waduh. Kan ada air tuh. Aduh ya, Wow, sudah. Masya Allah, benar ya ternyata ngantuk itu ternyata benar dulu ya. Nikmat ya. Nikmat, ngantuk itu nikmat. Jadi kalau saudara kita lagi ngantuk jangan diganggu ya. Apalagi kalau lagi liko ngantuk dikipasin ke malaikat. Betapa lembutnya perhatian Allah pada detail terkecil. Di tengah ketegangan menjelang pertempuran besar, sebagian sahabat justru diliputi rasa ngantuk. Sebuah anugerah yang meredakan ketegangan saraf mereka. At-Tabari menjelaskan bahwa kantuk ini adalah tanda ketenangan, amanah dari Allah. Masya Allah. Sesuatu yang mustahil dirasakan oleh jiwa yang benar-benar dicekam, ketakutan mencekam. Justru orang yang benar-benar panik biasanya tak sanggup memejamkan mata. Iya, benar itu. Walaupun sebenarnya agak deg-deg. Kemudian hujan turun. Secara ilmiah, medan Badar yang berpasir akan sangat licin dan berdebu bagi pasukan Muslim yang berada di posisi lebih rendah. Sementara posisi kaum musyrikin lebih tinggi
dan berpasir padat. Hujan yang turun justru memadatkan tanah di posisi pasukan muslim, sehingga pijakan kaki mereka menjadi lebih kokoh. Sebuah keajaiban logistik yang tersembunyi di balik fenomena alam biasa. Subhanallah, betapa Allah mengatur bahkan hingga tekstur tanah demi meneguhkan langkah hamba-hambanya yang berjuang di jalannya. Dari langit, wahyu turun bukan hanya kepada Rasulullah, tapi juga kepada para malaikat yang bertugas di medan perang. Ini tentang peneguhan bagi yang beriman, ketakutan bagi yang ingkar. Ijuhi rabbuka inal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladina amanu sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan. Itulah ketika Tuhan mewahyukan kepada para malaikat, sungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa takut ke dalam hati orang kafir, maka penggallah kepala mereka dan pancunglah setiap ujung jari-jari mereka. Ayat ini kemudian diikuti penjelasan sebab dan konsekuensinya. Zalika bi'annahum syaqullaha rasulah wa man yusafiqillaha rasulah fa innallaha syadidul iqab. Yang demikian itu karena mereka menentang Allah dan Rasulnya, dan barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya Allah sangat keras siksanya. Zalikum padzuquhu wa annal kafirina jabannar. Itulah hukuman dunia, maka rasakanlah, dan sungguhnya bagi orang-orang kafir itu azab bagi mereka. Kata sabbitu, teguhkanlah, menjadi tugas para malaikat kepada orang-orang beriman. Sementara ru'bu, rasa takut yang mencekam, dijatuhkan ke dalam hati orang-orang kafir. Ini adalah gambaran betapa Allah membolak-balikan keadaan psikologi kedua belah pihak secara total. Yang tadinya gentar diberi ketenangan, yang tadinya angkuh dijatuhkan rasa takut. Perhatikan kata zalikum yang muncul pada ayat 14 dan kelak akan muncul kembali pada ayat 18, sebuah penanda transisi yang menegaskan bahwa semua peristiwa ini, sekecil apapun, itulah bukti nyata dari campur tangan Allah. Bukan kebetulan ancaman keras ini datang karena sikap musyaqqah, permusuhan dan penentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Sebuah peringatan yang berlaku sepanjang masa. Siapapun yang menempatkan dirinya berhadap-hadapan dengan kebenaran, cepat atau lambat akan merasakan bahwa Allah sadidul iqab, sangat keras siksanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.